online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.15 pagi, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer, setiap hari Jumat, pukul 7 malam, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study, setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Jemaat Tuhan Shalom. 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 Selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan baik. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri siang hari ini. Kita rindu memberikan yang terbaik. Amin. Setiap pujian yang keluar dari mulut kita, biarkan itu boleh menggambarkan siapa Tuhan yang kita sembah. Satu hal yang kita percaya bahwa di dalam hadiratnya kita boleh temukan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam hadirat Tuhan kita temukan pribadi Tuhan yang lebih berarti dari segalanya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur lagi. Sebab yang kami tahu, rencanamu yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kekuatan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Dan hari ini kami mau mengakui dengan mulut kami bahwa Engkau segalanya. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Lebih dari segalanya. Mari nikmati setiap pujian syukur kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami aman. Dan kami bawa pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hatimu, nyatakan. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserahanku di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
hidupku bagimu Tuhan. Katakan hidupku bagimu Tuhan. Hidupku bagimu. Dengan segenap hati kami nyatakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oleh sebab itu kami nyatakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuh hidup. Engkau mengalir di dalam kami Tuhan. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kami nyatakan Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, kami menyembahmu Tuhan Yesus, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang berlimpah. Kami rasakan anugerah yang sempurna yang boleh memenuhi kehidupan kami Tuhan. Ku buka hati Di jamahan jamah setiap kami Tuhan. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Buka hati Yes Lord Jesus. jamahan Jamah-Mu Tuhan. Yes. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan, ku buka hati, ini hati kami Tuhan. jamahan Kami berserah penuh. serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih. Seluruh hidupku Percayai bahwa Dia sanggup altar-Mu, memulihkan setiap keadaanmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Nikmati saat terbaik bersama dengan Tuhan. Mulai naikkan penyembahanmu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kiala bayara syakara. Holy, holy. Ambil alih hidupku. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kiala bayara syakaya labare. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu. Yes Lord Jesus, mengalir hadirat-Mu Tuhan, mengalir
bersama-sama nyatakan, let your spirit fill this place, God. Fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, God, Fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place fill this place as we worship. you, as we Lebih sungguh lagi nyatakan, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place, God, this place, as we worship you. Sekali lagi sambil mengangkat tanganmu nyatakan, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence, yes, I will worship you, God. I will worship you. Kami bersama-sama nyatakan, I worship you, Jesus. I worship with all my heart.
Tuhan, sebab kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu kami dipenuhi dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, amin. Selama-lamanya Dia baik. Oleh sebab itu nyatakan ucapan syukurmu. Mari memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Praise God. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, Kau yang selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama angkat tanganmu nyatakan ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Katakan dibebaskan
menjadi tarian. Engkau hapuskan keluh kesahku, keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Sama-sama nyatakan, karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Yes, haleluya. Sama-sama nari buat Tuhan. Dan ku kan menari, sing it, di hadapan Raja ku menari. Sambil memuji ku kan menari, kaulah sukacitaku. Boleh lebih baik lagi, amin. Sama-sama. Dan ku kan menari, Haleluya. di hadapan Rajaku Ku menari sambil memuji, ku kan menari, kaulah suka. sukacitaku. Haleluya. Saya lihat pujiannya bilang dan ku kan menari di hadapan Raja. Kita menari, tapi narinya masih biasa aja. Kita mau sama-sama nari buat Tuhan Yesus, amin. Kalau gitu narinya yang luar biasa dong, ya. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik. Bahkan tarian pujian kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Sama-sama kita akan nari buat Tuhan. Jemaat Tuhan boleh sama-sama lihat kami yang di depan. Oke? Come on, sing it. Woo. Katakan. Dan Kan menari, di hadapan Rajaku menari, lebih baik lagi. sambil memuji ku kan menari. Siap dengan gerakan ini, amin. Sukacitaku. Praise God. Sing it. Aku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Masih ada yang malu-malu buat Tuhan. Sambil memuji Lebih lagi, amin. menari, Kaulah sukacitaku. Here we go. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji ku kan menari. Kaulah sukacitaku. Katakan kaulah sukacitaku. Haleluya. Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya. Engkau sukacita kami, Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita akan berikan persembahan. Mari yang bertugas dapat maju ke depan. Kita akan bersama bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur. Sebab kami boleh menerima pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang datang dari Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ini kesempatan terbaik ketika kami boleh membawa korban persembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berjanji dan tidak akan pernah mengingkarinya dalam hidup kami. Engkau yang akan terus memberkati kami, menjadikan kami naik dan tidak turun. Kami akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Dan berkat-Mu atas kehidupan kami berlimpah-limpah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar ini boleh menjadi doa kami, Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Kami bawa ke hadirat-Mu.
Biar pengharapan itu mengalir Tuhan. Biar Engkau yang jadi harapan hidup kami. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, tapi kami mau tetap percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kami terima di dalam nama Yesus. kuasa-Mu. Kuatkanku, dasarku berharap. Teguhkan janji-Mu Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami deklarasikan di hadapan-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Menjadi pengakuan dan harapan kami ingin terus mengikuti panggilan-Mu Tuhan dan akan tetap setia sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu karena anugerah-Mu memampukan kami ada dalam hadirat-Mu memuji menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan berfirman bagi setiap kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu lewat bibir lidah hamba-Mu. Urapi kami semua, berikan kami kasih karunia untuk bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang akan kami sama-sama pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sambung apa yang kita pelajari minggu yang lalu yang berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Minggu yang lalu kita sudah belajar ada 4 kebenaran. Kebenaran yang pertama itu kebenaran yang akan memerdekakan. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran yang memberi kita damai sejahtera. Di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu ingin hidup damai sejahtera, miliki kebenaran. Artinya apapun yang kita jalani harus ada kebenarannya. Tidak asal menjalani hidup ini saudara. Yang ketiga, kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu ya firman. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau saudara ingin mengetahui kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, ingin hidup dalam kebenaran, apa standarnya? Apa yang menjadi pedoman yang kita pegang? Firman Tuhan. Ya. Yang keempat yang kita pelajari bahwa kebenaran itu adalah seorang pribadi. Jadi berbicara kebenaran itu tidak lepas daripada seorang pribadi. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus.
Dialah kebenaran itu sendiri, saudara. Ya. Nah, hari ini kita akan sambung lagi apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Mari kita lihat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Tidak usah semua ayat kita baca, tapi 2 ayat saja. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pastikan Bapak Ibu Saudara selama ini menjalani hidup ini dengan new normal, dengan memegang prinsip new normal, artinya lakukanlah segala sesuatu dengan normal, tapi tetap menggunakan masker, ya, sering-sering cuci tangan dan selalu jaga jarak, ya. Itu artinya kita menjalani protokol kesehatan, kita taati dan patuhi himbauan pemerintah untuk mencegah, memutuskan mata rantai daripada COVID-19. Selama vaksin belum ditemukan atau vaksin sudah ada di Indonesia sedang diuji coba, ya saya sih dengar katanya nanti tahun depan baru seluruh rakyat Indonesia akan divaksin. Nah, kalau semua kita sudah divaksin, ya kemungkinan besar bahwa virus itu tidak akan bisa menyerang kita lagi, ya. Selama kita belum menemukan vaksinnya, bahwa ada kemungkinan bahwa virus ini akan terus bertebaran kemana-mana, saudara. Sama, sebelum vaksin dosa ditemukan bahwa manusia itu akan mendapatkan penghukuman kekal. Tapi selama ada vaksin, ya, dari Tuhan Yesus melalui darahnya, maka dosa itu sudah tidak mempan lagi, ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah divaksin oleh darah Yesus sehingga dosa tidak mempan lagi. Dosa tidak bisa membawa kita mengalami penghukuman kekal. Karena darah Yesus itu adalah vaksin dari dosa manusia itu sendiri. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita baca Galatia pasal 5 ayat pertama dan ayat 13, saudara. Kita baca bersama-sama 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ayat ini berkata, perhatikan kata sungguh-sungguh merdeka. Kalau saudara membaca ayat ini ada kata sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang merdeka nggak sungguhan. Kelihatannya merdeka tapi nggak sungguh-sungguh merdeka. Tapi ayat ini katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, artinya benar-benar merdeka. Kristus, jadi siapa yang membuat kita betul-betul mengalami kemerdekaan? Kristus. Tidak ada pribadi lain, tidak ada cara lain. Benar-benar kalau kita ingin mendapatkan kemerdekaan penuh, ya. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita tahu status saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat darahnya, jangan mau dong diperhamba lagi, diperbudak lagi oleh dosa. Itu maksudnya saudara, ya. Nah, terus ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan, kalau kita betul-betul memahami, mengerti dan mengalami kemerdekaan penuh, yang pertama Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan mentang-mentang kita sudah merdeka dari dosa, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Dosamu sudah dibayar lunas, sudah dibayar penuh, sudah dibayar sempurna. Jangan mentang-mentang, artinya gitu ya. Jangan mentang-mentang dosa kita sudah diampuni, kita mendapat jaminan keselamatan, lalu kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma untuk hidup dalam dosa. Itu Paulus bilang nggak boleh, ya, seperti itu. Melainkan apa? Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Oh, jadi ayat ini Paulus katakan, kalau kamu sadar kamu sudah dimerdekakan, mestinya kamu tuh melayani orang.
Melayani orang satu dengan yang lain, ya, berdasarkan kasih. Jadi kalau kita melayani karena kita memang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dosa kita sudah diampuni, kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Ayo kita melayani satu dengan yang lain. Dasar pelayanan kita adalah kasih. Jadi Paulus menekankan seperti itu. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dua hal saja, itu pun kalau cukup waktunya. Ya, yang pertama, Yesus memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, Yesus memerdekakan kita dari kepahitan atau sakit hati, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi tidak bisa kita pungkiri, semua manusia sudah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, semua orang yang berbuat dosa tanpa terkecuali dia adalah hamba dosa. Dengan perkataan tidak ada satu manusia yang tidak menjadi hamba dosa. Artinya kita diperbudak oleh dosa. Kenapa? Karena semua kita sudah berdosa. Jadi status saudara dan saya sebelum dimerdekakan oleh Kristus, kita ini adalah hamba dosa, budak dosa, ya, terikat dengan dosa, saudaraku yang kekasih. Nah, ayat pasal 8 ayat 36. Jadi Yesus, ya, berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan ada kata benar-benar merdeka. Jadi bagaimana kita supaya benar-benar merdeka atau betul-betul merdeka, saudara? Harus anak itu yang memerdekakan kita. Siapa anak itu? Mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang mampu membuat saudara dan saya betul-betul merdeka. Benar-benar merdeka. Selain Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang betul-betul merdeka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Kita bersyukur bangsa Indonesia sudah merdeka 75 tahun, saudara yang kekasih, ya. Kalau kita ingat 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda. 350 tahun itu lama sekali, saudara, ya. Lalu 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Jepang. Saudara, pengalaman yang menyakitkan itu begitu membekas atas bangsa dan negara kita. Jadi secara politis hari ini kita memang sudah merdeka. Kita tidak lagi dijajah oleh bangsa manapun. Kita hidup, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak perlu mengandal siapapun. Ya, itu arti merdeka secara politis. Bangsa kita harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tidak berharap kepada siapapun. Jadi Tuhan memberikan anugerah kepada bangsa kita, punya tanah yang subur, begitu kayanya alam bangsa kita Indonesia ini, negara Indonesia ini, harus kita mampu berdiri di atas kaki kita, harus kita kelola dengan baik, saudara, kekasihan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mengandalkan siapapun. Kita nggak perlu dijajah lagi, diperbudak, diperhamba oleh manapun. Secara politis memang kita sudah tidak dijajah oleh siapapun. Tetapi secara rohani, nah saudara kekasih Tuhan. Jadi kita harus ingat manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kita mungkin sudah tidak dijajah oleh siapapun, bangsa manapun. Tapi rohani kita, ya, apakah kita masih dijajah? Ya, dalam hal ini dosa. Apakah kita masih dijajah? Moral kita masih terikat dengan dosa. Nah, saudaraku kasih, inilah yang akan kita mempelajari. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya, mengapa kalau Yesus memerdekakan kita, kita betul-betul baru merdeka, saudara? Ya, nah saudara kembali. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, Adam dan Hawa itu tahu, menyadari bahwa mereka sudah melanggar ketetapan Allah. Tuhan sudah ngomong terlebih dahulu kepada Adam dan Hawa, ya, pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan buahnya ya. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Ini Tuhan sudah kasih peringatan kepada Adam dan Hawa. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Jadi ada dua pohon di tengah-tengah taman ini, dikelilingi oleh ribuan pohon. Tuhan berkata, semua pohon yang ada dalam taman ini
boleh kamu makan, termasuk pohon kehidupan. Tapi yang tidak boleh makan cuma satu, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Sebab pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Jadi Tuhan yang menetapkan kematian kalau ada pelanggaran. Ya. Kalau ada pelanggaran, ada kematian. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada kematian. Jadi dosa itu ditetapkan kalau manusia melanggar. Ketika Tuhan bicara seperti itu, ternyata Adam dan Hawa tidak bisa memegang perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dilanggar. Ternyata Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan apa akibatnya? Mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri membuat pernyataan pertama kali tentang rencana keselamatan. Nah, inilah yang kita lihat, yang kita baca dalam Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, jadi Tuhan tuh lagi ngomong kepada iblis yang menggoda Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara perhatikan ayat ini, siapakah perempuan itu? Perempuan ini merujuk kepada Maria. Ya, Maria nanti akan melahirkan Yesus Kristus. Jadi siapakah keturunan perempuan ini? Yesus Kristus. Nah saudara, ayat ini oleh bapak-bapak gereja mula-mula saudara, yang terdiri dari Justinus Martir, Irenaeus, saudara, Kipranus, dia memberikan istilah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, istilah yang diberikan oleh bapak-bapak gereja ini, dia menggunakan istilahnya proto-evangelium. Proto-evangelium ini artinya saudara, Injil yang pertama. Jadi Injil yang pertama, Injil mula-mula itu bukan di kitab Matius pasal 1 ayat 1. Jadi Injil yang pertama, Injil yang mula-mula itu sudah ada di kitab Kejadian. Ya. Ini kabar baik yang pertama kali saudaraku yang kekasih. Kita tahu apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Kita tahu kabar baik itu cuma pada waktu Yesus datang. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, kabar baik itu sudah ada di kitab Kejadian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kabar baik itu sudah diberikan. Jadi istilah proto-evangelium artinya Injil yang pertama, kabar baik yang pertama, ya, yaitu tentang pernyataan Allah, rencana keselamatannya, ya, di mana Allah akan berinkarnasi, datang ke bumi, menjadi manusia, menjadi daging dalam misi keselamatan umat manusia dari hukuman karena akibat dosa, dari kematian kekal, dari keterpisahan manusia dari Allah selama-lamanya melalui keturunan perempuan ini. Siapakah keturunan perempuan ini? Yang dirujuk itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita melihat ya, bicara soal dosa, jauh-jauh hari Tuhan sudah merencanakan keselamatan ya untuk manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, sekarang kita ingin belajar tentang dosa. Dosa itu dalam pemahaman bagi orang Ibrani, saudaraku yang kekasih, dosa di dalam pikiran orang Ibrani kalau bicara dosa itu pasti hutang. Jadi hutang itu sama dengan dosa. Ya. Jadi saudara, setiap kita yang hidup di dunia ini pasti pernah berhutang. Ya, apakah berhutang, apakah memiutang, orang menghutang kita, orang berhutang dengan kita atau kita berhutang, saudara. Ya, jadi ini konsep dosa dalam pola pikir orang Ibrani, orang Yahudi, itu dosa itu pasti hutang, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, nah itu sebabnya ketika Yesus mengajar murid-muridnya berdoa di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Ya, salah satu perkataan Tuhan Yesus, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan kata kesalahan. Kata kesalahan ya seharusnya diterjemahkan, saudaraku yang kekasih, hutang. Sebab kalau saudara suka rajin membaca dan menggali,
Saudara lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata opelema. Opelema asal kata daripada opelo yang artinya hutang. Ya, saudara aku ingin kasih. Jadi ayat ini berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu artinya lunaskanlah hutang-hutang kami. Itu artinya sebenarnya saudara. Ya, nah kita lihat saudara aku kasih dalam Tuhan. Akibat dosa, saudara aku kasih. Apa akibat dosa? Mari kita lihat. Yang pertama, akibat dosa. Ya, dosa Adam, kita lihat akibat dosa pertama, manusia jatuh dalam dosa, mengakibatkan pertama ada penderitaan. Makanya saudara kalau lihat di dunia ini banyak penderitaan, nggak heran karena itu akibat dosa, saudara. Ya, jawabannya sederhana. Kenapa sih kalau Tuhan itu ada, kenapa kok itu Tuhan izinkan berdosa? Loh, manusia sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa itu pasti membawa penderitaan. Kedua, akibat dosa itu pasti membawa susah payah. Puncaknya akibat dosa itu pasti membawa kematian. Jadi ada 3 akibat dari dosa Adam. Sampai hari ini manusia tidak bisa luput dari 3 akibat dosa ini, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Saudara membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, perhatikan bagaimana saudara manusia menderita untuk melahirkan seorang anak, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Lalu kalau saudara membaca Kejadian 3 ayat 17, manusia itu dengan susah payah dikatakan. Coba Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, manusia sini adalah Adam. Ya. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan engkau memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi yang kita lihat Tuhan itu mengasihi manusianya luar biasa. Manusia yang jatuh dalam dosa yang dikutuk tanah, bukan manusianya saudara. Akibat tanah dikutuk, manusia jadi susah cari rezeki. Jadi tanah ini mewakili mata pencarian. Saudara yang baru bekerja rasa nggak sulit nggak cari uang? Sulit loh saudara. Apalagi hari-hari ini kita nggak bisa pungkiri sulit. Ya, Indonesia sudah puluhan juta orang yang sudah di PHK. Bahkan saya mendengar ada orang kerja di perusahaan besar pun mereka tidak dibayar full. Itu perusahaan besar loh saudara. Ya. Ada perusahaan-perusahaan kantornya di merger, ditutup. Saudara aku yang kasih, sampai begitu. Jadi kalau kita masih dapat full, saudara bersyukur. Ya, nggak dibayar full pun, ya harus terima apa adanya karena kondisi memang seperti ini. Saudara nggak usah panik. Kenapa kok bisa begitu? Ini dampak daripada kejatuhan Adam. Sejak kejatuhan Adam, Tuhan sudah ngomong. Dampaknya pertama pasti ada penderitaan. Ya, menderita luar biasa seorang wanita kalau mau melahirkan anak. Dia mempertaruhkan nyawanya, saudara. Ya, kedua, susah payah mencari rezeki. Ayat ini berkata, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena siapa? Karena Adam. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Nah dampaknya cuma susah payah, tapi tidak terkutuk. Tuhan masih mengasihi Adam, beri kesempatan kepada Adam dan Hawa. Susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah saudara, ya mungkin saudara berkata, Pak tapi saya nggak pernah cari rezeki dari tanah. Ya, tanah itu mewakili semua pekerjaan. Zaman dahulu orang hidup itu dari tanah, dari pertanian, dari cocok tanam saudara. Ya. Dan dari, ya semua dari tanah. Punya kambing domba juga dia harus pelihara di tanah. Saudara kasih, ya sekarang aja saudara bisa cari kerja di gedung hanya dengan internet. Saudara bisa jadi YouTuber dan sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kalau mengacu kepada zaman dahulu, ya itu tanah itu terkutuk sehingga dengan susah payah Adam dan Hawa untuk mencari rezeki. Saudara aku ingat. Yang ketiga, Kejadian 2 ayat 17. Nah, ayat ini berkata, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat
itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan tidak pakai mudah-mudahan. Tuhan sudah tetapkan kematian saat engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita simpulkan yang dikutuk itu cuma dua. Satu ular, si penggoda Adam dan Hawa. Kedua tanah. Tapi Adam sendiri tidak dikutuk. Dampak dari tanah yang dikutuk menyebabkan berbagai penderitaan manusia. Termasuk manusia harus berpeluh, berkeringat, bersusah payah untuk mencari rezeki. Dampak daripada tanah dikutuk, saudara yang kekasih, ada berbagai macam sakit penyakit. Bahkan puncaknya adalah kematian. Karena apa? Karena Adam dan Hawa melanggar Kejadian 2 ayat 17. Tuhan sudah tetapkan, ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi kenapa saudara Adam tidak dikutuk? Sebab jika Adam dikutuk, habislah saudaraku manusia, matilah dia, ya. Saudara, inilah saudara persoalannya, kenapa Adam tidak dikutuk? Tapi dampak daripada dosa tanah dikutuk, dampak tanah dikutuk menyebabkan Adam, saudara yang kekasih, mengalami susah payah, mengalami penderitaan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi konsekuensi bagi Adam yang terberat yaitu pertama penderitaan, kedua susah jalani hidup ini. Ketiga puncaknya penderitaan, puncaknya adalah kematian. Ya, jadi kematian adalah yang paling berat konsekuensi daripada dosa. Jadi dosa sama dengan mati, dosa identik dengan mati, dosa sama dengan hutang, sama dengan mati. Jadi kalau manusia sudah berdosa, dia pasti mati, nggak bisa enggak. Itu konsekuensi, saudara, itu ketetapan Tuhan. Jadi manusia sudah tidak bisa menang atas kematian. Manusia tunduk kepada kematian, ya. Baik itu kematian jasmani maupun kematian rohani. Dosa tidak bisa diampuni begitu saja. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah sampaikan, ya, dengan tema jika Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengampuni manusia begitu saja? Kenapa mesti pakai mati di atas kayu salib segala, saudara? Tapi pertanyaan itu kan sudah kita bahas, ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, dosa, ya, sekalipun Tuhan bisa mengampuni begitu saja, tapi Tuhan tidak akan gunakan cara itu. Kalau Tuhan menggunakan mengampuni dosa dengan cara seperti itu, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu harus adil, maka dosa tidak bisa diampuni begitu saja, tapi dosa harus dibayar. Karena dosa itu sama dengan hutang. Dosa sama dengan mati. Maka mati harus dibayar mati, tukar guling. Tukar guling itu artinya nggak bayar apa-apa. Misalnya mati, dibayar mati. Oh, ini kalau dosa ini harusnya mati. Harus dibayar dengan mati. Bisa nggak dibayar dengan ibadah? Harus bisa bayar dengan berbuat dosa. Oh, nggak bisa. Mati dibayar mati, itu tukar guling namanya. Jadi kita yang mati, harusnya mati, ditukar guling sama Tuhan. Tuhan yang mati buat kita. Wih, keren kan, saudara? Dosa membuat kita harus mati. Tapi Tuhan yang menggantikan kematian kita di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya mengapa dosa, mengapa hutang itu harus dibayar dengan kematian atau dibayar dengan darah. Saudara aku ingin kasih dalam Tuhan. Bisa nggak pakai cara lain? Nggak bisa. Pertama, karena itu adalah ketetapan Tuhan sendiri. Oh, dari sini kita sudah boleh ambil kesimpulan. Oh, ternyata kekristenan, konsep kekristenan itu, keselamatan itu harus dibayar dengan penumpahan darah. Makanya kenapa persembahan Kain dan Habel, persembahan Habel itu dikenan oleh Tuhan. Kenapa persembahan Kain itu tidak dikenan? Karena Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak ada unsur darahnya.
Sementara Habel mempersembahkan korban darah. Jadi Tuhan sudah tetapkan sejak kapan? Sejak sebelum Kain dan Habil lahir. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya saudara yang kekasih, Tuhan sudah katakan, ya aku akan mengenakan kulit binatang. Mengenakan kulit binatang kepada tubuh daripada Adam dan Hawa. Jadi saudara tahu arti kulit binatang? Kulit binatang itu untuk bisa menguliti binatang, binatang itu harus dimatikan dulu. Ya, harus disembelih saudara. Enggak bisa menguliti binatang dalam keadaan hidup, artinya harus mati, harus ada penumpahan darah. Nah, kita lihat ayatnya saudara ya. Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu Tuhan juga yang mengenakan kepada mereka. Jadi Tuhan sendiri yang buat. Tuhan yang menyelesaikan ketelanjangan Adam dan Hawa. Ketelanjangan ini berbicara rasa malu. Ketelanjangan ini berbicara akibat dosa. Ketelanjangan ini berbicara tentang keterpisahan dengan Allah. Cara Tuhan menyelesaikan dosa Adam dan Hawa pada waktu itu dengan memotong seekor binatang. Dikuliti saudara. Lalu ayat ini berkata, lalu mengenakan kepada mereka. Jadi Tuhan yang membuat, Tuhan yang membuat cara untuk apa? Untuk menutup dosa, menutup rasa malu Adam dan Hawa akibat dosa, itu dengan kulit binatang. Ada binatang yang dipersembahkan saudara. Sekarang kita lihat sampai kepada ya hukum Musa, kepada perjanjian lama dalam kitab Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi mengacu kepada kehidupan bangsa Israel ketika orang Yahudi jatuh dalam dosa di perjanjian lama, saudara yang kasih, mereka itu harus bawa anak domba yang tidak ada cacat. Mereka bawa di hadapan imam, imam itu periksa bahwa domba ini harus dipastikan tidak boleh ada cacat dari kepala sampai ujung kaki. Setelah imam memeriksa domba ini ternyatakan memenuhi syarat, jadi imam akan perintahkan orang Yahudi ini atau bangsa Israel ini meletakkan tangan ke atas domba yang akan disembelih. Nah, katakanlah saya orang Yahudi, saya orang berdosa. Selama 1 tahun saya pasti berdosa, saya sadar itu. Saya bawa domba, setelah diperiksa, imam katakan memenuhi syarat. Sekarang dikatakan, kamu tumpangkan tangan. Saya menumpangkan tangan. Sebagai orang berdosa, saya tumpangkan tangan. Begitu saya tumpangkan tangan, saudara, dosa saya ini pindah, transfer kepada domba ini. Jadi domba ini menanggung dosa saya. Nah, cara menyelesaikannya, domba ini harus mati. Sehingga saya harus sembelih domba ini. Jadi harus ada penumpahan darah. Ketika dosa saya berpindah kepada domba ini, maka domba ini harus dibunuh, harus mati. Ketika domba ini dibunuh, darahnya percik keluar darahnya, darahnya itu diambil oleh imam besar untuk menutupi. Ya, dikatakan menjadi apa? Mengadakan pendamaian, memberikan pendamaian. Jadi darah anak domba yang tak bercacat ini mendamaikan saya sebagai orang berdosa dengan Tuhan. Dengan dosa kita jadi musuh dengan Tuhan. Hanya dengan darah ada penumpahan darah. Darah itu mendamaikan. Saudara tahu, jadi itu konsep daripada darah itu sendiri saudara. Jadi kita melihat saudara ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 22. Sekarang kita lihat di dalam PB perjanjian baru. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebelum ada korban darah, enggak ada pengampunan. Makanya ibadah saudara
Ibadah yang berkenan itu karena dasarnya Yesus Kristus itu jadi korban. Fokus ibadah kita itu pengorbanan Tuhan Yesus. Maka fokus ibadah kita itu selalu salib. Makanya orang Kristen selalu pakai salib. Itu maksudnya apa? Pengorbanan Yesus. Itulah dasar kita berkenan kepada Allah. Kita berdamai dengan Tuhan karena pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam darah ada nyawa, saudara. Jadi makhluk nyawa itu ada dalam darahnya. Ya, saudaraku kasih dalam. Jadi seluruh tubuh manusia, tubuh kita ini dialiri oleh aliran-aliran darah. Sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita sekitar 4,5 liter sampai 5,5 liter. Itu selalu bersirkulasi ke dalam seluruh tubuh kita. Makanya tidak ada tubuh kita kalau tergores, terpotong, benda tajam tidak mengeluarkan darah. Kakimu tergores pasti keluar darah. Tanganmu kena pisau keluarkan darah. Tubuh keluarkan darah. Kenapa? Tubuh kita dipenuhi dengan darah 4,5 liter sampai 5,5 liter. Dalam tubuh kita yang tidak berdarah itu cuma 2 kalau dipotong. Apa? 1 kuku, cobalah potong kuku, nggak keluar darah tuh. Kedua, rambut dipotong, nggak pernah keluar darah. Selain itu, coba potong telingamu, darah. Potong hidungmu, berdarah. Ya, potong apa lagi? Jarimu berdarah. Lukain kakimu, berdarah. Jadi kita melihat di dalam tubuh kita ada darah. Di dalam darah ada nyawa. Jadi fungsi dari darah itu ya sangat luar biasa menentukan kesehatan tubuh kita. Darah berfungsi mengangkut oksigen. Darah berfungsi mengangkut sari makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Darah juga berfungsi ya mengangkut air yang kita minum, saudara, ke seluruh tubuh kita. Saudara ingat, darah juga berfungsi melawan kuman. Darah juga berfungsi melawan bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Dengan darah yang sehat dia akan menolak kuman dan bakteri. Saudara, juga dengan darah mengatur suhu tubuh kita. Mengatur hormon yang ada dalam tubuh kita. Jadi fungsi darah itu begitu luar biasa. Itu sebabnya Alkitab pun membuat pernyataan. Mengapa hutang dosa atau dosa harus dibayar dengan darah. Alkitab sendiri memberikan pernyataan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau orang mau minta ampun sama Tuhan dengan ibadah, dengan berbuat baik, tapi tidak ada penumpahan darah, nggak diampuni. Itulah bedanya kekristenan dengan agama yang lain. Saudara mesti ngerti ini konsep keselamatan kekristenan. Jadi beda sekali. Mereka berusaha buat ibadah, amal ibadah, buat kebaikan, ya untuk bisa dosa mereka diampuni. Enggak bisa. Ya, dalam konsep kekristenan baik di PL sampai di PB digenapi dalam Yesus Kristus itu harus lewat penumpahan darah. Makanya Yesus datang mati di atas kayu salib, darahnya menyucikan dosa saudara dan saya. Ya, Alkitab menggambarkan kematian manusia dalam 3 bentuk. Jadi saudara dan saya, kita menggambarkan kematian itu punya 3 bentuk. Pertama, kita mati secara fisik. Mati fisik ini artinya ditandai dengan berakhirnya kehidupan. Saudara, semua orang tahu, oh orang itu gak pernah pas lagi, mati fisik, sudah selesai. Ya. Yang kedua, mati secara roh. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 17 ini, pada waktu Tuhan berkata, pada waktu engkau makan, pada hari engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mati. Nah, kata mati di sini yang dimaksud mati bukan mati secara fisik, tapi mati secara roh. Apa maksudnya mati secara roh? Mati secara roh, terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Adam dan Hawa putus hubungan dengan Tuhan. Mereka lari bersembunyi, ya kan? Biasanya tiap hari tiap pagi mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Sampai putus hubungan, Tuhan cari, Adam di manakah engkau? Karena hubungannya sudah putus. Ya, dosa membuat
mereka mati secara roh, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kematian kekal. Nah saudara, kematian kekal ini adalah kematian di dalam neraka. Atau disebut dengan kematian kedua dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu. Jadi sekarang orang yang mati di luar Yesus itu kematian pertama. Ya, nanti Tuhan akan bangkitkan semua orang yang mati untuk dihakimi dulu. Diadili dulu supaya Tuhan itu adil. Harus diadili. Ketika diadili, mereka tidak pernah percaya Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diadili dengan perbuatan. Begitu dengan perbuatan, dicocokkan dengan ketetapan Allah. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Kamu gak percaya Yesus yang mati di atas kayu salib. Gak percaya seumur hidupnya. Dimasukkan ke dalam neraka. Itulah artinya kematian kedua. Jadi kematian kedua itu untuk siapa? Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Untuk semua orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Orang percaya hanya bisa mengalami kematian sekali saja. Kemarin ada saudara kita yang meninggal, papa mama saya meninggal, sudah. Ya mama kemarin baru setahun meninggal, tanpa terasa sudah setahun. Nanti ketika Yesus datang, orang yang mati dibangkitkan. Dia mati kan setahun yang lalu, dibangkitkan. Diadili di hadapan tahta Kristus untuk menerima mahkota. Enggak ada lagi kematian selama-lamanya. Jadi kematian kedua, kematian selama-lamanya, kematian kekal diperuntukkan kepada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa mati yang dibicarakan Kejadian 2 ayat 17 adalah kematian secara rohani. Ya. Juga mati secara moral, betul saudara. Tabiat mereka menjadi orang berdosa sehingga putus hubungan mereka dengan Allah saudara. Pertanyaannya mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Tadinya dia tinggal Taman Eden saudara. Gara-gara Taman Eden dia makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Jatuh dalam dosa. Dia diusir keluar. Nah pertanyaannya mengapa Tuhan mengusir, menghalau Adam dan Hawa supaya tetap tidak di Taman Eden? Ada tujuannya. Ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa di Taman Eden, itu juga menunjukkan Tuhan itu penuh kasih kepada Adam dan Hawa. Maka diusir mereka dari Taman Eden. Kenapa? Supaya mereka tidak makan pohon kehidupan lagi. Ini kan pohon kehidupan saudara. Yang dimakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi masih ada pohon kehidupan. Dalam posisi sudah jatuh dalam dosa, seandainya mereka makan pohon kehidupan, maka dosa Adam dan Hawa nggak bisa lagi diampuni. Karena Adam dan Hawa memiliki dosa kekal. Dia makan pohon kehidupan. Itu sebabnya Tuhan menyelamatkan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Lalu Tuhan kasih dengan kerub yang menyala-nyala. Supaya kamu nggak boleh masuk ke sini. Kalau kamu masuk lalu kamu makan pohon kehidupan. Berarti tidak ada lagi pengampunan dosa untuk manusia. Sekali untuk selama-lamanya. Begitu ceritanya saudara ya. Jadi kita melihat dosa mereka tidak menjadi kekal karena mereka tidak punya kesempatan untuk makan lagi pohon kehidupan. Saudara aku kasih dalam Tuhan. Kalau mereka sampai makan lagi dosa, makan lagi pohon kehidupan berarti dosa mereka menjadi dosa kekal. Kalau mereka sudah memiliki dosa kekal, maka tidak ada lagi saudaraku kekasih korban untuk membayar dosa mereka. Itu sebabnya mengapa iblis tidak diselamatkan, mengapa iblis itu tidak ditebus saudaraku kekasih dalam Tuhan. Karena iblis itu memiliki dosa kekal. Sebab iblis adalah makhluk yang kekal beda dengan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, sementara iblis itu diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Begitu berdosa,
dia dosa kekal. Jadi tidak ada penebusan dosa untuk iblis yang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya manusia dihalau, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, supaya mereka menjadi makhluk yang tidak memiliki dosa kekal. Sehingga mereka punya kesempatan untuk diampuni, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat kulit binatang itu. Ada binatang yang dikorbankan itu. Nah, semua itu adalah lambang, ya, tipologi, menggambarkan nanti akan datang namanya Yesus Kristus dari keturunan perempuan itu. Tapi sudah dibicarakan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara mesti lihat sejarah itu, benang merahnya itu seperti itu. Oh, jadi dalam Alkitab itu sudah diceritakan tentang Yesus sejak manusia jatuh dalam dosa. Iya. Cuman nama Yesus waktu itu belum muncul. Karena belum inkarnasi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi mengapa gara-gara Adam yang berdosa, manusia ikut berdosa? Ada pertanyaan muncul seperti itu, saudara. Ya, karena Adam adalah mandataris dari Allah, mewakili manusia. Ya, karena Adam yang mendengar langsung, yang memegang mandat dari Tuhan. Tuhan kan ngomong langsung kepada Adam dan Hawa. Ya, semua pohon yang ada dalam taman ini, Adam, kamu boleh makan ya. Cuma ada pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Tuhan ngomong langsung. Jadi Adam dengar langsung, Adam dikasih mandat untuk tidak melanggar ketetapan Tuhan. Kalau kamu makan, kamu mati. Dalam proses perjalanan Adam dan Hawa tergoda oleh iblis sehingga dia makan pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia jatuh dalam dosa. Akibatnya semua manusia yang diturunkan lewat Adam dan Hawa adalah manusia yang berdosa. Gara-gara Adam berdosa, semua manusia jadi berdosa. Itu cara pola pikirnya seperti itu, saudara. Gara-gara Yesus, semua manusia jadi benar. Gara-gara Adam, semua manusia jadi tidak benar, jadi berdosa. Tapi gara-gara Yesus, semua jadi benar. Ada ayatnya, ada. Roma 5 ayat yang ke-19. Coba kalau lebih seru kita baca ayat 17 dulu ya. 17, 18, 19. Itu seru loh, saudara. Baca ayat 17 dulu, Markus. Saya kadang-kadang singkat-singkatkan ayatnya karena waktu ya. Tapi karena ini kan ibadah terakhir. Ya, kita panjang dikit. Enggak terlalu banyak juga. Cuman tambahin ayatnya aja. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang. Dosa oleh satu orang ini Adam, saudara ya. Maut telah berkuasa oleh satu orang. Gara-gara satu orang kena virus corona 19 di Wuhan. Maka seluruh dunia sampai hari ini berapa juta orang sudah kena virus itu. Cuma satu orang mulainya. Sama dosa gara-gara satu orang. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, sehingga maut itu berkuasa, kematian itu berkuasa juga gara-gara si Adam itu. Dosa menghadirkan kematian, maut, gara-gara satu orang. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia? Saudara dan saya yang menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa satu orang? Kita lihat ya, Paulus membuat perbandingan antara Adam dan Yesus, yaitu Yesus Kristus. Maksud ayat ini ingin mengatakan gara-gara Adam, satu orang berdosa, semua maut masuk, kematian menjalar kepada semua manusia. Tapi gara-gara Yesus, kita semua menerima kasih karunia. Nah, sekarang kita baca ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Cuma satu orang. Gara-gara Adam. Nah, saudara bertanya, kok kenapa Adam yang berdosa kok kita yang kena? Gara-gara dia kok kita kena? Karena Adam sudah menjadi perwakilan
Dia mandataris Allah. Dia mewakili semua manusia. Ya. Tuhan memberikan nih. Kalau kamu jatuh dalam dosa, bukan kamu aja loh. Dampaknya kepada seluruh manusia. Gitu loh maksudnya. Dan memang faktanya seperti itu, saudara. Jadi tidak ada satu manusia berkata, saya nggak pernah berbuat dosa tuh. Rasanya nggak pernah. Dosa itu kamu dosa turunan pertama. Benih dosa, DNA dosa. Ya, dosa warisan sudah ada dalam hidupmu. Oleh karena benih dosa dalam hidupmu, kamu pasti berbuat dosa. Semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus yang mengkonfirmasikan, artinya tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Nah, akibat dosa harus mati, enggak boleh enggak. Itu sudah hukumnya seperti ketetapan Allah, Kejadian 2 ayat 17. Dari Kejadian 2 ayat 17 Tuhan udah ngomong, saudara. Nanti Paulus juga ngomong. Ya, nanti kita sampai kepada Paulus, nanti kita lihat dulu. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Satu orang perbuatan kebenaran, siapa? Perbuatan kebenaran Yesus. Yesus manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dalam hidupnya dia adalah kebenaran dan dia hidupnya selalu berbuat kebenaran. Gara-gara dia semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Baru kita masuk ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, kembali lagi ketidaktaatan satu orang, Adam, dia perwakilan, dia mandat, menerima mandataris dari Allah. Dia tidak taat. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Tuh. Gara-gara Adam tidak taat. Kapan dia tidak taat? Di Taman Eden dia makan buah yang dilarang. Semua orang menjadi berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang. Siapa yang taat? Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi perbandingan antara Adam yang gagal taat, Yesus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Keren banget, saudara. Semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara menjadi orang benar bukan karena saudara dan saya orang benar. Gara-gara Yesus. Gara-gara Adam lah kita jadi orang berdosa. Tapi gara-gara Yesus lah kita juga jadi orang benar. Jadi siapa manusia yang ingin jadi orang benar harus gara-gara Yesus. Harus percaya Yesus. Tanpa percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak pernah menjadi orang benar. Yang adalah orang berdosa. Nah, jelaskan saudara ya. Sekarang kita lihat konsep anugerah. Roma pasal 6:23. Anugerah itu mempunyai dasar, artinya begini saudara. Yang memberi tidak berkewajiban. Yang menerima enggak punya hak. Yang memberi itu Tuhan. Tuhan itu dia memberi tapi enggak berkewajiban. Jadi jangan tuntut Tuhan tuh harus selamatkan saya. Siapa kita? Tuhan harus berkati saya. Siapa kita? Tuhan harus tolong saya. Siapa kita? Enggak ada hak. Enggak ada kewajiban Tuhan mau lakukan itu. Yang menerima, tapi kok kita menerima ya keselamatannya. Kita menerima berkat ya. Kita menerima kemurahan Tuhan ya. Kan itu yang terjadi. Yang menerima enggak punya hak sebenarnya. Kalau kita enggak punya hak untuk menerima keselamatan pertama, kedua kehidupan kekal, ketiga kita menerima berkat-berkatnya, menerima pertolongannya. Itu bukan karena hak kita. Yang memberi enggak punya kewajiban, yang menerima enggak punya hak. Namun, walaupun enggak punya hak, kita diberi. Kenapa kita diberi? Itulah yang namanya kasih. Atas dasar kasih. Karena kasih, dia beri. Sekalipun kita enggak punya hak untuk mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8-9 berkata jelas. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan kamu itu cuma iman kepada kasih karunia, pemberian. Kasih karunia itu pemberian.
Tuhan memberikan Yesus Kristus, kamu terima dengan iman. Iman itu seperti tangan yang menerima. Cuman mengulurkan tangan menerima, enggak buat apa-apa. Itu adalah pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu betul-betul murni anugerah, pemberian dari Allah. Kita cuma menerimanya dengan iman. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita hanya menerima dengan iman, dengan percaya. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Manusia berusaha. Manusia ingin berusaha supaya dapat keselamatan. Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelangannya. Tuhan tidak mau pakai usaha manusia. Tuhan ganti dengan caranya sendiri. Dengan kulit binatang. Harus ada penumpahan darah. Gitu saudara. Ya? Jadi kita melihat saudara perbedaan yang sangat mendasar antara agama-agama lain. Ya, dalam konsep keselamatan dengan kekristenan adalah kalau agama-agama lain itu mengandalkan amal ibadah, perbuatan baik untuk bisa selamat, untuk bisa masuk surga. Tetapi dalam kekristenan, saudara aku kekasih, ya untuk mendapatkan keselamatan itu cuma anugerah kasih karunia melalui iman. Jadi agama mengajarkan usaha manusia untuk mencapai surga, tapi di dalam kekristenan mengajarkan usaha sorga. Usaha sorga ini siapa sorga? Yesus Kristus dari sorga untuk datang berinkarnasi menjadi manusia. Memberikan hidupnya, manusia tinggal menerima. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi yang memberi, siapa yang memberi? Tuhan. Dia memberi tapi dia tidak punya kewajiban untuk memberi. Tapi yang menerima kita juga nggak bisa tuntut hak kita. Karena memang kita nggak punya hak untuk menuntut keselamatan. Karena dasar dosa itu harusnya mati. Tapi keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan berikan kepada kita? Karena kasih. Ia beri, kita cuman menerima. Ya, nah itu sebabnya Paulus akhirnya dia menyimpulkan begini saudara. Dia pasti kutip dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Roma pasal 6 23. Roma 6 23. Nah ini Paulus hasil belajar. Dia kan seorang rabi Saul saudara. Paulus itu kan sebelum jadi orang Kristen, dia seorang rabi juga. Artinya seorang guru. Ya, saudara aku yang kekasih, dia pakar ahli Taurat. Ya, dia ngerti sekali. Nah saudara aku yang kekasih, dia bisa sampai akhirnya dia menulis ini karena selain inspirasi Roh Kudus, dia juga mengetahui hukum Taurat, saudara. Jadi kita lihat sebab upah dosa ialah maut. Dia kutip siapa? Kutip mana? Kutip Kejadian 2 ayat 17. Pada waktu kau makan, kau mati. Itu maut. Nah dia kutip. Ya, Paulus. Jadi Paulus bukan ngarang-ngarang sendiri. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Dia kutip mana? Kutip Kejadian pasal 3 ayat 21. Kulit binatang akan ada penumpahan darah. Sehingga Adam dan Hawa itu ketelanjangannya ditutupi. Dosanya di cover, saudara aku kekasih dalam Tuhan. Jadi saya percaya ungkapan Paulus ini punya dasar. Karena selain dia seorang ahli Taurat, mempelajari Taurat sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pertama di mana tindakan Allah yang pertama kalinya dari Allah sendiri untuk menutupi rasa malu Adam. Tuhan memberikan cawat dari kulit binatang bagi Adam. Nah saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat apa yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Atau saudara aku yang kekasih, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Semua itu adalah tipologi. Ya, tipologi pengorbanan Tuhan Yesus. Tipologi daripada penutupan dosa yang nantinya akan digenapi oleh Yesus Kristus. Yang adalah merupakan Sang Mesias yang sudah dijanjikan berabad-abad lamanya. Itu yang pertama. Kita masih punya waktu sedikit. Yang kedua, jadi Yesus Kristus memerdekakan kita dari kepahitan hati.
Kalau saudara masih belum merdeka dari pahit kepahitan hati, sakit hati, saudara belum sungguh-sungguh merdeka. Itu maksudnya kata Paulus. Mau sungguh-sungguh merdeka? Ayo cek. Barang yang paling di dalam itu hati loh saudara. Kalau saudara masih menyisakan kepahitan, kebencian, saya nggak mau lihat mukanya, saya ngomong, saudara belum merdeka. Ya, ayo kita lihat saudara. Lukas pasal 23 ayat 34, tampilkan Markus. Memang saya tidak siapkan karena saya tahu waktunya enggak cukup. Tapi masih ada waktu nih, ini ibadah terakhir. Ya, saya tampilkan sedikit. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34 kata, Yesus berkata, ya Bapa. Lukas bukan Kejadian bro. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuh. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah ucapan Yesus yang pertama kali keluar dari mulutnya ketika dia ada di atas kayu salib. Ada 7 sabda Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perkataan yang pertama kali muncul dari mulut Tuhan Yesus adalah soal pengampunan. Jadi kita bisa simpulkan pengampunan adalah misi utama dan pertama dari Tuhan Yesus. Petrus pernah bertanya kepada Yesus, sampai sejauh mana pengampunan itu harus diberikan apabila seseorang terus-menerus salah terhadap kita. Petrus menyangka 7 kali. Dia pikir 7 kali sudah cukup untuk mengampuni. Kalau sudah lebih dari 7 kali sudah kita nggak bisa mengampuni lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata enggak, bukan 7 kali bro. 70 kali 7 kali. Ya, sebagai murid Tuhan Yesus katakan kepada Petrus 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Enggak boleh dikalikan. 70 kali 7 berarti 490 kali. Berarti masih ada batasan. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini adalah menyimbolkan saudara bahwa kita ini sebagai manusia tidak punya hak untuk membatasi mengampuni seseorang. Saya ada batasnya ya. Sekali lagi saya nggak mau ampuni kamu lagi. Nggak boleh begitu saudara. Nah, kenapa nggak boleh begitu? Dasarnya apa? Dasarnya kita sendiri pun sudah lunas. Dosa kita sudah lunas. Dilunasi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka di atas kayu salib Yesus berkata tetelestai. Artinya sudah lunas, sudah genap, sudah selesai, sudah sempurna, hutangmu sudah dilunasi. Itu dasarnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Masih ada sedikit waktu, coba kita Matius pasal 18. Matius 18. Aduh, saya nggak punya waktu untuk membaca ya. Saya ceritakan saja Matius 18. Kalau saudara membaca ayat 23 sampai 35, ini menceritakan orang yang berhutang. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta ini saya tadi coba iseng-iseng kalkulasi saudara. Ya, kalau 10.000 talenta, 10.000 kali 1 talenta itu 34 kilogram emas. Kalau emas sekarang harganya 1 juta, kira-kira 10.000 kali 34 itu berapa? 3 kali 1 juta. Saya sudah hitung saudara ya. Jadi ada 34 triliun. Ada orang berhutang 34 T, enggak sanggup bayar. Dilunasin. Sekarang ada orang yang menghutangi. Orang yang berhutang tersebut cuman 100 dinar. Jadi 10.000 talenta dibanding dengan 100 dinar. Artinya apa saudara aku yang kekasih dalam Tuhan? Perbandingan kesalahan antara hutang dengan piutang. Katakanlah saya berhutang 10.000 talenta. Kalau 10.000 talenta dikalkulasikan dengan uang sekarang kira-kira 34 triliun. Sementara ada orang berhutang sama saya itu cuma 100 dinar.
100 dinar itu kalau 1 dinar 1 hari upah kerja, kalau 1 hari kerja, kalau misalnya 1 hari upah sekarang ini berapa ya UMR-nya? Katakanlah 1 bulan. 1 bulan itu katakanlah UMR-nya 2 juta 1 bulan, berarti kalau 1 bulan kalau itu jadi dibagi berapa ya? Jadi kalau 100 dinar itu artinya 100 hari dong, 100 hari kerja. 100 hari kerja kalau 1 hari 1 bulan 2 juta berarti 1 hari berapa? Nah, tinggal kali aja. Paling berapa ratus juta. Saya orang hutang saya cuman hanya katakanlah 200 juta. Tapi saya berhutang 34T. Hutang saya dilunasin 34T. Begitu melihat orang yang berhutang sama saya cuma 200 juta. Saya cekik ini orang. Yang membebasi utang saya marah, kurang ajar kamu. Utang kamu 34T gua lunasin. Kamu gak bayar sesen pun. Sekarang ada orang hutang sama kamu cuma 200 juta. Kamu cekik orang itu, kurang ajar. Tuhan tuh marah. Maksudnya apa? Kalau saudara tahu dosa saudara dan saya begitu banyaknya. Tuhan ampuni kita begitu saja. Di atas kayu salib dikatakan sudah selesai dosamu. Sudah saya lunasin dosamu. Sekarang ada orang yang berhutang, yang bersalah dengan kamu. Kamu gak bisa mengampuni. Tuhan itu marah. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau saudara ngerti kebenaran ini, saudara gak mungkin gak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Hutang saudara dan saya aja Tuhan tidak tagih sedikit pun. Dia tukar guling hidupnya. Dia mati bulat-bulat di atas kayu salib untuk membayar dosa saudara dan saya. Sekarang giliran orang bersalah kepada saudara. Saudara dengan sombongnya untuk menghukum orang dan tidak mau mengampuni. Tuhan pun bisa marah loh saudara. Makanya Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kamu. Jadi Yesus datang untuk membebaskan saudara pertama dari dosa. Dosa itulah yang membawa kita kematian kekal selama-lamanya. Sudah ditanggung oleh Yesus. Artinya apa? Sekarang tidak ada penghukuman lagi kepada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dosa adalah hutang. Hutang itu harus diselesaikan dengan pembayaran. Artinya kita mengampuni. Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya. Begitu besar jumlahnya. Kalau dikalkulasi 34T. Begitu luar biasa. Sampai kapanpun kita gak bisa menyelesaikan hutang kita. Tapi Yesus datang mengampuni kita. Menyelesaikan hutang kita. Sekarang ada orang berhutang. Ada orang bersalah. Ada orang mungkin pernah khilaf. Mungkin pernah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Membuat kita terluka sakit hati. Dengan sombongnya kita katakan aku gak akan mengampuni dosa kamu. Saudara, orang tipe seperti inilah Tuhan marah. Oleh sebab itu kalau saudara ngerti kebenaran ini, sudah jarang Kristen yang tidak ada lagi menyimpan sakit hati kepahitan sama siapapun. Saudara ingin bersih hatimu saudara dari kepahitan dan kebencian. Kalau Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu nyanyian saudara. Kini aku percaya tiada mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Saudara ingin ikuti Tuhan Yesus.
Ikuti panggilannya, ikuti firmannya, ikuti perintahnya, ikuti sarannya. Jangan ikuti egomu, jangan ikuti perasaanmu, ikuti panggilan Tuhan, ikuti rancangan Tuhan, ikuti firman-Nya, ikuti perintah-perintahnya. Maka saudara dan saya akan benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada siang hari ini. Ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan meteraikan semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, kami dengar, kami pelajari bersama-sama. Berikan kami anugerah, berikan kami kasih karunia, mampukan kami supaya kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni kami yang bersalah kepada Tuhan. Dan kami tidak bisa membayar hutang dosa kami dengan cara apapun juga, tetapi Engkau sudah mengampuni kami dengan menggantikan dirimu yang seharusnya sebagai orang berdosa kami yang mati, tetapi Engkau yang mati menggantikan kami. Betapa hebat dan luar biasanya pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Inilah yang membebaskan kami supaya kami benar-benar merdeka. Kami tidak mau lagi menyimpan kepahitan, sakit hati, kebencian. Tuhan, jikalau ada orang yang menyakiti hati kami, tidak sebanding dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlalu besar karya-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu untuk menyelesaikan dosa kesalahan kami, sehingga kami mendapatkan jaminan hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena anugerah-Mu, dengan memahami kebenaran ini dengan mudah, kami juga bisa mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan, meteraikan dengan firman-Mu, supaya setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing menjalankan seluruh aktivitas. Kami akan terus berhadapan dengan orang, akan berhadapan bergesekan dengan orang. Itu mungkin bisa melukai hati kami, menyinggung perasaan kami. Tapi dengan mudah kami akan bisa melepaskan pengampunan ketika kami mengerti kebenaran ini. Kebenaran yang kami ketahui ini akan memerdekakan kami, akan melepaskan kami, membebaskan kami, sehingga tidak ada lagi sedikit pun dosa yang tersimpan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin, amin.